Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah salah satu paparan saya ya terkait penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan. Namun dalam video ini saya ingin menjelaskan secara umum ya mengenai analisis data kualitatif. Oke, jadi yang pertama adalah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin melakukan analisa data kualitatif. Jadi karena apa dalam penelitian kualitatif itu peneliti merupakan salah satu sumber data ya yang dapat digunakan, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui refleksi diri. Jadi peranan peneliti dalam penelitian kualitatif itu sangat penting gitu ya untuk menganalisa data yang ada. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kita fokus kepada kebermaknaan. Jadi tidak dapat kita misalnya melakukan wawancara, kemudian kita tanya bagaimana pendapat Anda tentang misalnya isu corona gitu ya, kemudian responnya hanya misalnya mengatakan, "Oh, kita harus berhati-hati." Kita harus mendalami lagi kenapa dia bisa berkata berhati-hati, kenapa. Jadi why, kenapa lebih bermakna dibandingkan hanya sekedar ya atau tidak, atau jawaban singkat yang sebenarnya tidak dapat kita dalami secara mendalam. Kemudian tipe dengan ini karena kebermaknaan, maka itu harus mendalam dan detail. Makanya seringkali kok jurnal kualitatif lebih panjang, kok tesisnya atau disertasinya lebih panjang, atau bahkan skripsinya lebih panjang, karena memang salah satu keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah mendalam dan detail. Kemudian tadi ini saya sudah sampaikan ya, peneliti sebagai instrumen, maka refleksi diri adalah hal yang penting. Kemudian spesifik konteks gitu. Jadi bisa jadi hal yang terjadi misalnya kita mengobservasi anak 6 tahun gitu ya, anak ini akan berbeda gitu dengan anak 6 tahun yang lain. Jadi generalisasi tidak berlaku dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya sebenarnya metode analisa data itu banyak sekali ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tipologi, taksonomi gitu. Dan ini orang-orangnya memang ada yang mengembangkan hal itu. Nah, kalau ditanya jadi kita milih yang mana, Bu gitu ya. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya dari karakteristik metodologi penelitian yang kita pakai. Misalnya seperti grounded theory gitu ya. Misalnya di grounded theory biasanya pakai constant comparison atau misalnya etnografi gitu ya. Jadi beberapa penelitian ini punya khasnya, tapi secara umum nanti akan saya jelaskan khususnya mengenai tipologi dan taksonomi ya. Sebenarnya prinsipnya sama saja, tapi memang karakteristik coding yang diambil itu seperti apa gitu ya, masing-masing memiliki karakteristik masing-masing. Nah ini mungkin nanti lain kali saya jelaskan lagi secara detail satu persatu ya, termasuk bagaimana fenomenologi, dan yang pernah saya pakai adalah naratif analisis, gimana kita mengekspresikan analisis kita melalui tulisan naratif. Dan itu saya pikir salah satu hal yang bisa kita lakukan bagaimana melibatkan peranan peneliti dalam penelitian. Oke, nah selanjutnya secara umum sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali itu adalah transkrip data. Jadi kita punya data interview, kita punya data observasi, kita punya data reflektif jurnal dan sebagainya, maka harus kita transkrip. Transkrip dalam hal ini banyak pertanyaan ya, apakah harus semua Bu dan sebagainya gitu ya. Nah karena memang kita ingin menganalisis data, kita lihat pola-polanya gitu ya, karena memang ada beberapa kok ini satu interviewer gitu ya, orang yang kita interview bisa menghasilkan beberapa coding data lah kalau dianalisis, kata kuncinya gitu ya. Ada lagi dia bicaranya panjang tapi ternyata cuma satu intinya gitu ya. Jadi hal itu perlu kita perhatikan ketika menganalisis data. Nah, yang kedua adalah kita punya sense of data overview aja. Nah, kira-kira ini kata kuncinya apa ya? Misalnya dia salah satu partisipan kita bilang, "Saya itu jadi, ingin belajar terus ya, biasanya saya tidak seperti ini," gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat, oh ini maksudnya dia termotivasi gitu. Partisipan ini tidak menyatakan secara langsung kalau dia termotivasi, tapi dari statement dia itu termotivasi. Maka itu namanya kata kuncinya, ide utamanya, konsepnya gitu. Ya, jadi kita sering menyampaikan, oh dia tuh menyatakan kita dapat dulu ide utamanya apa, kemudian kita
coding. Nah, coding itu macam-macam. Nah, ini yang akan nanti di-breakdown yang beda-beda di analisis data. Jadi ada yang pakai dia label, oh ini berarti dia fokus ke arah sini. Kemudian kita coding datanya berdasarkan settingnya. Oh, ini terjadi di sekolah, di rumah dan sebagainya. Atau kita perspektifnya. Oh, dia berarti perspektifnya mungkin dari sudut pandang yang kita gali semua partisipan nih, konstruktivis kita kumpulin, kemudian behaviorism kita kumpulkan. Jadi coding data ini benar-benar tergantung ya, termasuk misalnya kalau kita penelitiannya kualitatif, misalnya kita fokus ke berpikir kritis. Nah, kita harus sudah punya namanya initial coding kita bisa punya ya. Jadi misalnya gini, oh berpikir kritis itu berdasarkan teori, berpikir kritis itu berdasarkan pengalaman kita, karena kualitatif suara peneliti itu tetap suara peneliti itu dihargai gitu ya. Jadi misalnya oh berdasarkan pengalaman kita berpikir kritis misalnya dia bisa mengaplikasikan konsep gitu ya misalnya. Nah, kita cari statement dari interview, dari ataukah observasi kita, kemudian ataukah reflektif ataukah bahkan tes uraian yang menunjukkan dia bisa mengaplikasikan konsep dengan baik. Nah, berarti coding kita adalah aplikasi konsep. Nah, jadi kalau ditanya ini initial coding dari mana gitu ya, dari pengetahuan tadi yang teori, kemudian pengalaman kita gabungkan, kita konstruk itu namanya initial coding. Nah, initial coding itu bisa kita label kemudian ternyata oh ini kok ada yang tidak masuk ya, hal baru nih misalnya mengenai berpikir kritis kok di teori ini nggak ada, tapi kok di temuan saya ada. Nah, itu nanti yang kalau dikaji lebih mendalam lagi bisa menghasilkan teori baru. Tapi lagi-lagi grounded teori agak kompleks sedikit ya, tapi nanti at least kita bisa tahu nanti setelah menghasilkan teori, validasi teorinya seperti apa. Nah, setelah itu kita kumpulkan coding ini seperti tadi ya ceritanya ya, coding ini misalnya dia bilang, "Oh saya termotivasi," terus yang lain bilang, eee, apa namanya, "Oh saya itu jadi sering datang ke sekolah," padahal sebenarnya sama-sama motivasi. Kemudian setelah dapat coding, kita kategorikan lagi, karena coding itu kadang jumlahnya banyak sekali ya, 10, 15. Nah, nanti di kategori itu bisa kita grouping. Jadi misalnya ada pertanyaan nanti di contoh saya motivasi menjadi guru gitu ya. Kemudian motivasi jadi guru yang satu, kita tanya, "Kenapa kamu nggak ingin jadi guru?" "Oh soalnya saya ingat guru saya itu bla bla bla." Oh berarti ini dia motivasinya karena role model gurunya gitu. Terus ada yang bilang, "Oh saya karena orang tua saya." Berarti itu karena orang tuanya, family dan ada yang bilang lagi, "Oh karena cita-cita saya dari kecil." Nah itu coding. Jadi ada cita-cita, kemudian ada karena keluarga, ada yang karena guru gitu. Kalau kita kategorikan lagi, kita bisa grouping lagi, oh ini motivasi internal gitu ya, ini motivasi eksternal. Nah, itu namanya kategori. Jadi kita yang menentukan, biarpun kita pakai NVivo, pakai software apapun, yang menentukan coding itu kita. Yang menentukan kategori itu pun kita. Jadi alat itu dia hanya melihat misalnya gini, oh berapa banyak sih yang menyatakan ini, oh, berarti ini mau di-grouping ke sini pada bagian data yang mana? Oh, ini ada di observasi. Oh, ini seperti organized data, seperti itu. Nah, kemudian contohnya seperti ini ya, saya ada penelitian mengenai pembelajaran dilema story. Jadi pembelajaran dengan menggunakan dilema. Kemudian ternyata gitu ya, setelah diinterview ada siswa Doni dan Zahra ini, diinterview dia bilang, "Oh kalau misalnya kami harus siap dengan keputusan bersama karena tidak bisa menduga nomor yang kami dipilih dalam rangka menyampaikan pendapat." Jadi dengan menggunakan number head together. Kita ada lihat poin 2, oh dia ada ngomongin keputusan bersama, kemudian dia juga menyampaikan pendapat. Ya, kita coding nih, coding 1, coding 2 ya. Jadi dampaknya ternyata dia bikin keputusan bersama dan dia juga dari pembelajaran ini punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan Zahra menyampaikan bahwa oh kelompok kita saling diskusi satu sama lain, terus dia juga bilang menyampaikan pendapat, terus ada keputusan yang disepakati bersama. Kita coding lagi saling diskusi dan keputusan bersama. Nah, kemudian dari sini kita kategorikan lagi namanya, oh ini kerjasama, ya kerjasama dalam kelompok, ya dalam pelaksanaan diskusi. Nah, kalau misal ditanya, Bu, ini kira-kira benar atau enggak ya gitu ya. Nanti kita
kita cross check lagi, benar nggak ya kalau kerja sama kelompok itu kita melibatkan saling diskusi, melibatkan pengambilan keputusan bersama, melibatkan juga penyampaian pendapat. Jadi ini nanti akan ada lagi, kalau misalnya penelitian mahasiswa ya, entah dosen dosen pembimbingnya atau dosen yang di luar dosen pembimbingnya meng-cross check, apakah wawancaranya coding-nya benar, apakah kategorinya juga benar. Oke. Nah, makanya biasanya di, apa namanya, di skripsi, tesis, atau disertasi kita bisa menulis seperti ini kategorinya dari sini. Nah, ini kan data aslinya ya, terus kita masukkan, oh coding-nya seperti ini, kita kategorikan sesikan menjadi kerjasama. Sumber datanya harus lengkap, karena salah satu keabsahan data kualitatif adalah audit trail ya, jadi bagaimana sumber data itu bisa kita kaji dengan baik gitu ya, sumbernya kapan, waktunya kapan, respondennya apa. Nah, nama responden ini nama samaran misalnya yang kita pakai. Nah, ini karena cerita dilema, jadi dilemanya tentang apa. Oke, kemudian kalau kita lihat ini en vivo ya, karena ini versinya mungkin udah lama sekali, sekarang udah 12 ya, bahkan mungkin udah ada yang lebih baru lagi. Nah, ini yang namanya coding ya. Jadi coding-coding ini yang dikumpulkan, kemudian kita bilangnya notes ya, nanti kita jadikan sana. Nah, ini interview nanya apa, kemudian nih responnya seperti apa. Nah, ini lebih jelas kapan Nah, makanya kenapa penting semua ditranskrip, karena memang ini harus dimasukkan ke sini gitu. Nah, kemudian nih juga ada tentang video ya, video apa, ini kita harus menggambarkan nih sebenarnya tentang apa, video ini tentang apa, terus kita tuliskan di sini. Nah, kenapa ini perlu dituliskan? Karena memang akan menjadi coding lagi, jadi kategori lagi gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, apa, kita bisa melihat ya, misalnya ini kata-kata yang menyambung ini sebenarnya untuk nanti kita menganalisis ya. Jadi dari motivasi ini ternyata salah satunya kenapa motivasinya ini misalnya di sini, coding-nya ya, karena dia mau membantu orang lain, dia ingin membuat perubahan, kemudian, tapi dia di sini dia bilang kekurangan waktu ya, kemudian di sini, ininya adalah motivasi. Nah, motivasi itu mempengaruhi dia memiliki tendensi untuk melakukan kegiatan voluntary. Nah, karena dia melakukan kegiatan voluntary ini akan mempengaruhi. Jadi yang seperti ini nih, mapping-mapping ini bisa kita teruskan lagi coding, terus kategori, kita ketemu lagi persepsi dari mana akhirnya jadi mapping. Jadi ketika analisis data, itu lebih mudah lagi untuk kita gitu. Nah, kita coba ya, ini salah satunya adalah, dari apa namanya, dampak ya, ada kumpulan data, ternyata dari hasil interview itu ada yang bilang tertarik, dilema story itu ada yang menyelesaikan masalah, ada memberi ambil keputusan, kerjasama, berani bicara, menarik, tentang cerita ya, dia bicara menarik, dilema kehidupan sehari-hari, kemudian, apa namanya, eee, moderator, apa namanya, gurunya sebagai moderator. Jadi ini statement-statement ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan statement yang ada di wawancara. Nah, kita lihat, oh berarti maksudnya dia termotivasi. Oh ternyata siswa juga setelah pembelajaran ini dia dapat menyelesaikan masalah. Oh ternyata dia juga bisa bekerja sama. Oh dia bisa komunikasi. Oh tapi kalau yang ini bukan dampak nih, cuma persepsi dia mengenai cerita dilema ya. Jadi nah, di sini nanti kita lihat nih. Nah, ini kan coding nih yang udah dibuat ya. Jadi nanti kita lihat nih kira-kira masih bisa dikategorisasikan nggak ya gitu ya. Entah kategorisasinya berdasarkan, oh ini soft skill-nya, oh ini misalnya mengenai apa hard skill, oh ini mengenai pembelajarannya, ini mengenai apa. Nah, itu namanya kategorisasi. Nah, kekuatan kita adalah menangkap semua wawancara, observasi, semua sumber data untuk menentukan ini. Ya, jadi skill kita ada di situ. Oke, apa namanya, ini juga yang motivasi jadi guru ya, kalau kita kategorisasikan ini ada keluarga, role model, cita, minat, budaya ya. Nah, ini kita bisa kategorisasikan lagi menjadi ekstrinsik sama intrinsik ya, motivasi dalam dan motivasi luar. Oke, begitu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya penjelasan singkat saya. Nanti kita sambung lagi dengan, penyajian, data dan sebagainya yang lebih spesifik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.